dari prospek yang ada, kemudian target-target kinerja dari perusahaan juga seperti apa? Oke, yang pasti target perusahaan ini sesuai dengan RKAB dulu. Nanti pengembangan berikutnya nanti tentunya kita akan berkonsultasi dengan Kementerian SDM. Gitu, karena kita ada prospek-prospek menarik di beberapa IUP kita, terutama yang di laut itu sangat prospek. Nah, tentunya ini nanti kita tunggu setelah RKAB ini selesai, gitu. Oke, baik. Untuk yang di laut sendiri, nanti untuk wilayah kerjanya juga akan berada di daerah mana, kemudian juga seperti apa pengembangannya sejauh ini? Karena sebetulnya agak cukup jarang ya Bapak, biasanya kan memang masih yang di daratan begitu. Ya, di laut sendiri kita di hampir semua IUP kita ada di Kepulauan Bangka. Nah, tadi seperti saya sampaikan bahwa perusahaan saat ini sedang membeli kapal hisap dari Thailand, kapal produksi dari Thailand. Nah, kebetulan akan datang mungkin di akhir bulan ini. Nah, ya, di situ nanti kita bisa membuat proyeksi apakah kita akan menambah lagi kuota RKAB di tahun ini, ataukah kita akan di tahun depan gitu, ataukah kita tambahkan di tahun depan. Oke, gitu. Dari Capex sendiri apakah lebih besar begitu ketika beroperasi di laut nanti? Tidak begitu, kita sudah proyeksikan. Oke, baik. Kemudian di satu sisi ketika kita berbicara berkaitan dengan timah begitu ya, timah Indonesia diekspor dari MSP sendiri begitu, standar untuk ekspornya sendiri bagaimana Bapak? Standar ekspor kita menjual timah batangan itu dengan kadar 99,99%. Nah, jadi memang timah kita timah premium dan kita selalu pasarkan itu di beberapa negara di dunia, contohnya China, India, kemudian kita juga ke Korea, mungkin juga kita nanti sebentar lagi ke Jepang, ke Eropa dan juga ke Amerika. Gitu. Oke, baik. Kompetitor dengan standar atau spek yang sama sendiri sebetulnya dari negara mana utamanya? Di negara China ada, di lokal kita juga ada, PT Timah juga ada, gitu, sebagai BUMN. Oke, baik. Nah, tadi sekali lagi kan memang perusahaan ini berorientasi kepada ekspor begitu ya. Tadi tujuan marketnya juga adalah ekspor begitu. Dan kita juga bisa melihat utamanya untuk penguatan dolar yang signifikan ini berdampak kepada pelemahan rupiah begitu. Di satu sisi ini tentu akan memberikan blessing in disguise ya kepada sektor yang berorientasi kepada ekspor, utamanya juga berkaitan dengan timah begitu. Seperti apa Anda melihat kondisi penguatan dolar yang ada saat ini akhirnya menambah mungkin akan membantu mendongkrak kinerja perusahaan ataupun juga revenue dari perusahaan? Ya, saat ini ya boleh dibilang kita bersyukur dengan kondisi saat ini, dengan dolar menguat, kemudian dengan harga LME yang cukup bagus di atas 30.000. Nah, itu tentunya itu membuat dampak yang bagus untuk perusahaan. Tapi saat ini kan Mbak, kita ada regulasi devisa hasil ekspor DHE dari pemerintah, di mana dolar kita harus ketahan 30% selama 3 bulan. Nah, tentunya ya saat ini perusahaan masih belum begitu menikmati, tapi soon pasti dampaknya sekarang ya bisa dirasakan lah sedikit-sedikit. Nah, makanya kita bisa mulai ekspansi perusahaan, kita mendorong program pemerintah hilirisasi. Nah, kebetulan minggu depan kita akan meresmikan peletakan batu pertama untuk program hilirisasi dari PT Mitra Sania Prima. Oke, baik. Tadi Anda menyebutkan memang 30% ini wajib ya ditempatkan tadi sesuai dengan aturan dari Bank Indonesia begitu devisa hasil ekspor. Tapi mungkin bisa digambarkan dari 70%-nya sendiri apakah memang langsung masuk ke dalam negeri, langsung dikonversi ke rupiah atau seperti apa Bapak? Langsung ke dalam negeri, langsung ke rekening kami perusahaan. Oke, artinya tidak ada yang terparkir di luar ya kalau untuk MSP ya. Kalau di MSP baik. Tidak nah, ada. Tapi 30% yang tadi Anda sebutkan artinya memang saat ini harus ditahan terlebih dahulu selama 3 bulan begitu. Secara mungkin operasional perusahaan sendiri, apakah memang 30% ini masih cukup aman atau mungkin ada ekspektasi atau harapan dari pengusaha begitu ya agar mungkin sedikit lebih diringankan begitu karena ini berkaitan juga dengan operasional seperti apa Bapak? Iya, sebetulnya ini kan program pemerintah dari tahun lalu, jadi kita sudah persiapkan dulu lebih matang. Artinya dengan begini kita harus efisiensikan apa dulu gitu kan, kita sudah kalkulasikan dan insya Allah dengan adanya sekarang kita masih bisa lah, masih bisa running sampai akhir tahun. Dengan ekspansi di tahun 2024 tadi selain yang Anda sampaikan akan ada pengembangan operasi begitu ya di laut,
mungkin rencana apa lagi yang dilakukan begitu untuk menggrab momentum yang ada saat ini semaksimal mungkin di tahun 2024? Ya, di tahun 2024 ini tentunya di saat ini penuh tantangan ya. Di satu sisi kita juga melihat bahwa prospek ke depan Timah ini cukup bagus dengan berkembangnya industri-industri di Eropa, di India, di China, dan di Amerika. Tentunya kebutuhan dunia kan timah itu akan semakin meningkat. Nah tentunya kami dari perusahaan terus mengenjot produksi Mbak, dan juga kita terus melakukan eksplorasi baik di laut maupun di darat. Kita ada satu juga tambang yang belum kita kerjakan di daerah Bemban. Nah tentunya itu sangat prospektif juga ke depannya, itu bisa mendongkrak lah untuk produksi kita di tahun depan. Ya mudah-mudahan tahun ini bisa, kalau kita bisa ajukan revisi RKAB. Oke, secara angka untuk target produksi sendiri berada di angka berapa, ataupun juga untuk target pengembangan penambahan RKAB sendiri juga berapa? Kalau sekarang target produksi kita yang sudah disahkan Kementerian SDM sekitar 5.300, kemudian untuk ekspor kita 4.900. Oke, baik. Nah, mungkin tadi Anda juga menyampaikan ada banyak tantangan begitu di tahun 2024. Anda dari mitigasi Anda begitu ya, tantangan apa saja dan bagaimana cara yang dilakukan oleh perusahaan begitu untuk menghadapi tantangan ini? Ya, tantangannya tentunya saat ini kan industri timah itu lagi disorot. Apalagi sejak adanya kasus 271 ini yang sekarang sudah viral di seluruh Indonesia. Nah tentunya itu tantangan buat kita, gimana kita menciptakan good mining practice nanti di tambang. Dan juga kita harus lebih peduli, artinya CSR kita ataupun program pemberdayaan masyarakat kita harus tepat sasaran. Gitu. Jadi yang terutama untuk masyarakat di Bangka Belitung, yang kita ketahui sekarang ekonominya sedang membaik gitu ya, karena kondisi sekarang banyak PHK dan lain-lain. Dan juga tentunya kita harus memperdulikan lingkungan. Itu yang paling penting. Karena isu lingkungan itu di Bangka Belitung saat ini sedang marak-maraknya. Sehingga kami perusahaan juga ke depannya kita akan peduli terhadap lingkungan lagi. Kita akan genjot lagi reklamasi. Kita akan genjot lagi nanti penanaman daerah aliran sungai. Kita juga nanti juga berkontribusi kepada masyarakat mengenai daerah pasca tambang. Oke, baik. Artinya memang isu ataupun juga concern terhadap lingkungan ini semakin ditingkatkan ya, dengan tadi sekali lagi industri ini juga tengah menjadi sorotan begitu. Tapi mungkin ketika kita berbicara berkaitan dengan isu lainnya ya, isu sosial begitu, kita ketahui juga dengan adanya penyitaan dari 5 smelter ini juga berdampak kepada pemutusan hubungan kerja di Bangka Belitung. Nah kondisinya juga seperti apa, dan mungkin langkah yang bisa dilakukan sedikit banyak ya oleh perusahaan begitu untuk mungkin membantu kondisi yang ada saat ini seperti apa? Ya, kalau saat ini sesuai dengan kapasitas kami sudah relatif udah full ya untuk karyawan. Kita ada hampir 1.000 karyawan yang bekerja di tempat kami. Nah, untuk menampung karyawan dari smelter 5 ini tentunya itu sangat berat buat kami gitu. Tapi ya untuk membantu perekonomian Bangka Belitung kita bisa menciptakan iklim yang baru. Contoh mungkin kita bisa kembangkan UMKM dari program pemberdayaan masyarakat kami. Kita bisa kembangkan juga tanaman, kita tanam tanaman yang produktif sehingga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman lain. Nah harapan kami juga setelah penutupan ini ada solusi lah dari pemerintah untuk smelter-smelter ini supaya dihidupkan lagi, supaya masyarakat Bangka Belitung bisa bekerja lagi dengan baik. Gitu. Baik. Tantangan lain yang mungkin dirasakan oleh banyak industri ya di sepanjang tahun 2024 ini adalah dengan kondisi suku bunga acuan begitu ya, yang diharapkan sebetulnya sudah akan turun di tahun ini, tapi tampaknya justru masih akan lama begitu untuk global, dan ini juga terefleksi ya kepada kebijakan dari Bank Indonesia begitu. Nah, kita ketahui juga BI baru kemarin menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin. Apakah ini juga menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi perusahaan begitu dari sisi pendanaan ke depannya ataupun juga penambahan untuk capital expenditure ataupun juga capex ke depannya? Iya, kalau melihat dari itu tentunya saat ini kami masih melihat ya situasi ke depan ini bagaimana. Sementara kami masih bisa survive dengan apa yang ada ini, kita masih bisa bergerak dengan apa yang ada. Mungkin nanti akan kena dampaknya ketika kita sudah jalan di program hilirisasi kita. Nah, tentunya itu punya dampak. Kalau sekarang kita sudah existing, sudah bergerak, jadi tidak ada masalah sih. Baik.